satu malam. Kenapa? Karena dia di dalam melakukan sebuah ekonomi, melakukan sebuah aktivitas ekonomi hanya untuk kepentingan sendiri. Itulah bentuk kapitalisme, untuk kepentingan sendiri. Karena mengeruk, mengeksploitasi para pekerja, mengeksploitasi kekayaan alam. Untuk apa? Untuk kepentingan diri sendiri. Akhirnya korup ditenggelamkan. Itu salah satu bahwa Allah murka terhadap orang-orang yang serakah di dalam berekonomi, dalam aktivitas ekonomi. Itulah Islam. Maka pada situlah Korun mau tidak mau harus mendapat apa? Itu mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala di azab dunia. Karena melanggar dari ketentuan-ketentuan ekonomi, yaitu tentang keadilan, kesetaraan, dan juga berbagai macam dalam nilai ajaran Islam yang pada intinya yaitu jalan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat secara universal tidak terdapat dalam diri Korun, karena Korun berkaya diri, ekonomi untuk diri sendiri. Segelintir orang menguasai ribuan orang, bahkan jutaan orang. Minoritas menguasai mayoritas. Itulah kapitalisme. Jadi sebab kapitalisme telah membuat sebuah formulasi ya. Dalam artian Islam menilai bangunan ekonomi kapitalisme merupakan sebuah bentuk tentang apa? Teori ekonomi yang mengarah kepada bebas individu namun menegasikan sebuah nilai-nilai ekonomi masyarakat secara universal. Sehingga kapitalisme cenderung mengarah dalam konsep ekonomi dan landasan keadilan masyarakat. Sebab kapitalisme telah membuat sebuah formulasi tentang kebebasan dalam berkompetisi dengan cara memperkaya diri. Ya tadi ya, memperkaya seperti cerita Korun, memperkaya diri. Kalau dalam Islam kita lihat ya Korun bagaimana kekayaannya. Dia seorang kapital, pemilik modal besar yang menguasai sumber daya manusia, para pekerja dikuasai dan juga menguasai sumber daya alam. Alam dikuasai oleh Korun, akhirnya dia memperkaya diri. Minoritas menguasai mayoritas. Itulah sistem. Dampak dari sistem apa? Sistem kapitalisme. Tanpa ya tadi ya bahwa sistem formulasi tentang sistem ekonomi kapitalisme yaitu kebebasan dalam berkompetisi dengan cara memperkaya diri tanpa menghiraukan dari sisi kemanusiaan secara luas dalam kehidupan masyarakat. Bahkan dari sinilah itu uraian tentang ekonomi kapitalisme perspektif Islam. Berarti sudah semestinya dalam membangun sebuah bangunan ekonomi yang berdasarkan pada kesejahteraan. Inilah kesejahteraan, inilah tekanan dari ekonomi Islam. Jadi ekonomi Islam tidak memperkaya diri, tetapi ada prinsip-prinsip keadilan, prinsip-prinsip kesetaraan, ada prinsip-prinsip kemaslahatan bagi masyarakat secara universal. Tidak hanya masalah duniawi, tetapi lebih jauh lagi yaitu masalah ukhrawi. Itulah ekonomi Islam. Jadi ekonomi Islam itu merupakan satu bentuk bagaimana menjalankan supaya terjadi kesejahteraan masyarakat secara luas, keadilan, dan berbagai nilai-nilai yang bersumber dalam kejawantan tentang budi luhur dalam kehidupan masyarakat secara universal. Sedangkan kapitalisme yang terjadi dalam realita kehidupan cenderung mengarah kepada diktator kapital. Inilah diktator kapitalisme. Diktator kapital. Diktator kapital apa? Diktator pemuda, para pemilik modal. Sehingga menghasilkan sebuah fakta di lapangan tentang keserakahan para kapital dalam membangun tatanan ekonomi, sebab kapitalisme berpangkal pada falsafah nilai-nilai tentang kehidupan dan Allah memberi rezeki pada siapa saja yang dikehendaki tanpa sebuah perhitungan. Itulah bagaimana sistem ekonomi kapitalisme mencengkram dunia ekonomi dengan segala daya kekuatannya. Jadi kapitalisme dalam perspektif Islam, apa yang saya uraikan tadi ya, apabila bermanfaat, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan apa yang saya sampaikan jika kurang tepat, kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Dari saya atas nama Khairul Takwim untuk diri dengan akhirul kalam, dengan membaca akhirul kalam. Wassalamualaikum
warahmatullahi